Ia memasuki babak 3 turnamen Grandmaster Indonesia Grandmaster Turnamen 2025 telah terjadi beberapa perubahan besar khususnya dalam peringkat dan menempatkan catur Indonesia salah satunya Master Internasional Yosep Tahir di peringkat 2 dari 12 peserta yang tampil di kategori Grandmaster. Penampilan Yosep boleh dibilang cukup konsisten dan ini akan dibahas dan akan mendapat sorotan atau review dari Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBB Percasi, Bung Christian Muslim. Ya Bung Chris, sampai babak 3 Yosep di peringkat kedua dengan 2,5 poin. Iya, dari 6 catur Indonesia di kelompok Grandmaster yang statnya bagus, Yosep Tahir ya. Dia 2 kali menang, sekali seri gitu. Nah, mengenai Yosep Tahir ini waktu dia masih usia belasan ya. Belasan, ada satu hal positif yang saya suka melihat dia. Dia itu waktu itu membuat catatan ya. Jadi lawan-lawan, terutama lawan-lawan catur Indonesia yang dia pikir pasti akan menjadi saingan dalam mengejar prestasi terbaiknya, itu dia buat catatan gitu. Catatannya mengenai opening Susanto Megaranto misalnya, openingnya seperti Karokan, varian ini langkah-langkahnya gitu. Novendra langkah-langkahnya. Nah, ini dia catat dalam buku tulis ya. Cara tertulis punya database dia. Iya, itu sebetulnya kan nih udah era komputer ya, era database ya. Tapi dia sih punya, laptop punya katanya. Jadi cuman dia masih melakukan itu gitu. Nah, ini saya jadi teringat waktu zaman-zaman dulu ya, 1930-an tuh juara dunia 3 kali buat Winnick. Saya sempat lihat catatan-catatannya gitu. Selalu mencatat. Jadi ini memang namanya kerja kreatif begitu ya, kerja kreatif. Nah, Yosep Tahir ini melakukan itu gitu ya. Dengan dia mencatat di buku itu pasti otomatis ingatan dia terhadap varian-varian yang dicatat tuh lebih meresap gitu, lebih tahan lama di dalam otaknya gitu. Nah, ini hal positif dia. Cuman usia dia sebetulnya seangkatan dengan Novendra Priasmoro, juga ada Arif Abdul Hafiz ya. Itu seangkatan, usianya 26 tahun, tapi Yosep Tahir ini belum satu kali pun meraih normal Grandmaster. Jadi dia ketinggalan dengan bahkan adik-adiknya ya, angkatan di bawahnya ya, kayak Gilbert, Adit, yang udah pernah meraih normal Grandmaster. Nah, ini kenapa terjadi gitu? Ini kalau tadi apa sih ke positifnya gitu ya, keunggulan dia. Yang ini kelemahannya. Yosep Tahir nih sangat mudah puas dengan hasil seri gitu. Bahkan dalam posisi unggul, dia nggak memaksakan diri untuk menang. Itu berkali-kali terjadi. Ini menjadi catatan yang mempersulit dirinya untuk meraih normal Grandmaster, karena normal Grandmaster tuh butuh kemenangan banyak begitu ya. Kalau di sini misalnya paling nggak harus menang 4 kali, sisanya 7 kalinya remis gitu. Nah, ini kan nggak mudah. Nah, ini statnya udah bagus, dia mengalahkan Novendra, mengalahkan Adit, terus terakhir dengan Jody gitu ya. Tapi ini coba lagi-lagi ya, dengan Novendra dia menang, Adit menang, itu partainya panjang gitu. Dengan Jody remisnya pendek, 26 langkah. 21 ya. Nah, ini kelihatan juga apa sih, dia sendiri menurunkan passingnya gitu ya. Harusnya dia kencengin, ini dia turunkan. Ini ada bahayanya gitu, ada bahayanya ntar nggak mencukupi begitu, karena ini pertandingan masih panjang, tapi persaingannya itu ketat gitu, nggak gampang gitu. Menang gitu ya. Ada faktor-faktor mujur juga gitu ya. Jadi waktu dia menang lawan Novendra itu terjadi karena kesalahan Novendra sendiri. Langkahnya saya nggak ingat, itu bisa dicek ya. Penonton dicek di live komentari ya, di Secua TV itu kalau mau detailnya. Jadi itu momen yang saya anggap yang menjadi membalik situasi Novendra jadi kalah gitu. Jadi ada pion di E4 yang bisa diambil, tapi sebetulnya kalau diambil malah menguntungkan hitam gitu, menguntungkan Yosep. Kenapa? Karena ada gajah di petak D5 dan ada menteri di petak B7 yang butuh diagonal ini gitu.
Kalau E-nya hilang malah Gajah dan menterinya itu malah jadi aktif banget gitu. Nah itu kesalahan Novendra yang membuatnya dia kalah. Nah waktu menang lawan Adit, oke, itu saya pikir itu partai yang bagus. Adit main tajam, tapi ini anak-anak muda sekarang ya, itu kan karena ininya komputer ya, apa sih, belajar itu banyak pakai engine gitu ya, sehingga ada momen-momen yang sifatnya posisional yang harusnya nggak boleh diabaikan gitu ya. Jadi jangan hanya kalkulasi, tapi harus ada perhitungan posisional yang harus juga jadi bahan pertimbangan. Nah itu yang Adit sedikit lengah dari itu gitu. Jadi dia membiarkan misalnya pion di D7-nya lemah, yang akibatnya fatal. Kecuali waktu itu dia misalnya mainnya tajam terus gitu. Tajam terus, itu memang ada dalam posisi tertentu. Ketika main aktif menyerang itu nggak boleh mengendor gitu. Ketika mengendor, posisi bisa berbalik. Itu yang dialami oleh Adit. Dan Yosep bisa memanfaatkan itu sampai akhirnya menang cukup panjang ya, langkahnya sampai 60-an juga. Ya. Langkah-langkah kan makin keras nih, ujian berikutnya makin keras nih. Belum ketemu pecatur-pecatur asing kan. Boleh dibilang gimana nih? Langkah apa yang harus dilakukan Yosep berikutnya? Iya, tadi dia jangan mengendor gitu. Kalau dia lagi bertanding tuh kadang bisa dibilang ada iramanya ya? irama permainan, terus juga kayak ada kemujur-mujur gitu ya, ada nasib lagi baik, laki. itu harus kencang terus gitu, dikendorin kan mengendor sendiri ya. Seperti itu yang harus dipahami oleh Yosep Tahir ya. Baik Bung Kris, kita berharap Yosep juga bisa safe terus ya, karena menjadi harapan kita untuk bisa meraih gelar juara di kategori Grandmaster pada turnamen Indonesian Grandmasters 2025 ini Bung Kris ya. Dan kita berharap juga pecatur-pecatur Indonesia lainnya bisa mengikuti langkah-langkah positif di babak-babak berikutnya. Terima kasih, saya Adi Wiono dan Bung Christian Slim mengucapkan salam catur dan jaya Indonesia.